di sini kami akan menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Produksi massal. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada seluruh metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable part atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Produksi terdiri atas bangunan, peralatan, equipment, dan perkakas atau tools. Di sini, tahap-tahap perencanaan harus mencakup langkah-langkah kerja dan perbaikan langkah-langkah tersebut. Kemudian, rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi dan sekaligus dengan tahap pengendaliannya. Itu adalah melihat kemajuan yang dibuat dalam mencapai target yang direncanakan. Jenis produksi ini mungkin hanya berlangsung sekali saja dalam periode setengah dasawarsa bagi perusahaan manufaktur. Proses produksi, ada dua jenis proses produksi, yaitu satu, membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan disebut juga produksi. Membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri disebut juga persiapan berproduksi. Proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan urutan-urutan proses sebagai berikut. 1. Penjadwalan waktu. 2. Pemilihan peralatan. 3. Pengerjaan dengan perkakas. 4. Mobilisasi personalia. 5. Pembelian material. 6. Pembagian pekerjaan. Tahapan persiapan ini didahului oleh kegiatan seperti perencanaan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan riset dan pengembangan. Proses adalah urutan pelaksanaan ataupun kejadian yang terjadi secara alami atau didesain. Mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan mendapatkan laba, dan pencarian sumber daya. Kesuksesan wirausaha disebabkan oleh orientasi pada tindakan yang berada pada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang muncul dapat segera diterapkan walau dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin dan yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari pengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada di dalam jangkauan mereka. 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya dan perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana, keberhasilan usaha terdiri dari modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Indikator usaha keberhasilan menurut Dwi Riani, keberhasilan suatu usaha dapat dinilai dari 1. Jumlah produksi. 2. Jumlah pelanggan. 3. Perluasan usaha. 4. Perluasan daerah pemasaran. 5. Perbaikan sarana fisik
dan pendapatan usaha. Dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Maka, dimensi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendapat Dwi Rianti bahwa dimensi keberhasilan usaha itu diantaranya adalah peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Sudah beberapa lamakah usaha ini dimulai? Sejak mulai tahun 2001 sampai sekarang 2020. Apakah alasan untuk memutuskan membuat usaha? Untuk menambah perekonomian rumah tangga dan bisa untuk membantu suami menambah ekonomi keluarga. Berapakah modal untuk memulai usaha? 1.500.000. Jam berapakah warung ini buka dan tutup? Jam 5 setelah sholat subuh, tutupnya jam 11.30 malam. Berapa persenkah Bapak mengambil keuntungan? 10% dari penghasilan tiap harinya. Berapakah kira-kira penghasilan per bulan yang diperoleh? Jadi, antara 4 juta sampai 5 juta. Apakah suka duka menjalankan usaha ini? Sukanya kalau banyak pembeli, jadi nampak uang dari barang itu, uang itu nampak hasilnya sekian. Dukanya kalau barang itu nggak laku, kira itu dibalikkan lagi, kadang ke grosir itu nunggu lama entah kapan gantinya. Adakah usaha lain yang Bapak jalankan? Kami bercocok tanam beladang. Adakah amanah untuk yang memulai usaha baru? Usaha ya kita harus nekat, harus percaya diri, dan terutama yang utama harus ada modal. Maka dari situ pasti insya Allah berhasil. Sekian dari kami, penjelasan dan wawancara. Menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.